Shalom, jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Di episode-episode yang lalu kita telah mendengar kesaksian dari banyak orang yang tentunya memberkati kita. Nah, di episode kali ini merupakan episode yang istimewa. Kita akan mendengar renungan dari Bapak Jeffrey Kristande, anak dari pendiri dan pembina Yayasan Kristovirus, yaitu Bapak Andreas Kristande yang tinggal di Boston, Amerika. Bapak Jeffrey akan menyampaikan renungan sekaligus juga kesaksian tentang integritas. Selamat mengikuti. Shalom, Messenger of Revival. My name is Jeffrey Kristande. Saya asli Semarang, tapi sekarang tinggal di Boston bersama istri dan kelima anak kami yang usianya dari bayi sampai remaja. Sebelumnya saya minta maaf kalau ngomongnya kurang lancar karena memang segala sesuatu ini adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan pelayanan, pekerjaan kepada hambanya di tengah segala keterbatasan. Saat ini saya bekerja di Abiomed, perusahaan medical device multinational company di Amerika, di bidang marketing, product management, services, dan juga educational platform. Sebelum pindah ke Boston, saya tinggal di Singapura selama 6 tahun sebagai Vice President of Asia Pacific, dan juga lay pastor di gereja lokal di Singapura, dan juga lay pastor waktu kami di Houston, di mana kami berkenalan dengan keluarga Pak Devi. Seringkali saya ditanyain orang, bagaimana balance work and life? Bagaimana balance work and life? Saya jawab, you cannot balance work and life. Karena work and life itu adalah sesuatu yang integral. Nah, itulah integritas. Kalau kita lihat kata integrity itu kata dasarnya adalah integer. Kalau kita ingat waktu dulu pelajaran matematika, integer itu adalah angka yang utuh, bukan angka pecahan seperti setengah, seperempat. Demikianlah kehidupan yang integritas, itu kehidupan yang tidak terpecah-pecah. Kita nggak ada kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, karena segala kehidupan kita itu adalah satu dan utuh. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jawab Yesus kepadanya di Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihinlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi intinya itu segenap, intinya itu utuh, intinya itu integral atau berintegritas. Jadi kehidupan kita ini konsisten, baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan pelayanan, keluarga, pekerjaan, itu semuanya satu untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saya di Singapura, kebetulan salah satu jemaat dari gereja kami juga menjadi karyawan dalam perusahaan kami. Setelah dia bekerja beberapa lama, suatu-waktu dia bersaksi, dia ngomong, dia melihat kalau kehidupan saya di perusahaan itu konsisten dengan apa yang saya khotbahkan, konsisten dengan apa yang saya omongkan, dan juga kehidupan saya di dalam gereja maupun kehidupan saya di dalam keluarga. Jemaat ini memang seringkali juga datang dan bersekutu dengan keluarga kami, dan ini bukanlah suatu standar, sesuatu idealistik yang kita berusaha capai atau berusaha tangkap, tapi integritas ini adalah sesuatu yang menurut saya harus terjadi secara natural. Integritas itu adalah manifestasi eksternal
of something that is internal. Our life should be simple. Kita hidup hanya buat Tuhan. Segenap segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, buat saya ini terjadi mungkin boleh dibilang secara tidak sadar. Tapi pada awalnya saya yakin itu mungkin karena pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Saya bilang sama orang kalau saya ini percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sejak saya lahir. Karena saya lahir di keluarga Kristen, kebetulan orang tua saya adalah hamba Tuhan penuh waktu. Tapi saya juga bilang saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sewaktu saya umur 18 tahun. Ada jeda waktu, boleh dibilang 18 tahun waktu saya terima Tuhan sebagai juru selamat sampai saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu terjadi karena waktu saya awal kuliah, saya tinggal di asrama. Boleh dibilang saya kesepian, jauh dari keluarga, tidak terlibat banyak pelayanan lagi. Kebetulan tidak punya TV, yang ada cuman Alkitab. Jadi mau nggak mau daripada nganggur, pagi siang malam kerjaan saya adalah merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tanpa saya sadari hubungan dengan Tuhan menjadi erat sekali. Saya merasakan hadiratnya dengan kuat dan saya merasa saya bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan ingatkan, Jeffrey, sebenarnya kamu sampai saat ini belum menerima aku sebagai Tuhan. Apa maksudmu Tuhan? Bukankah saya selalu berkata, waktu itu saya belajar computer science, bukankah saya selalu berkata aku mau melayani Tuhan 100% di bidang komputer? Ya, tapi di balik statement yang kesannya bagus itu, melayani Tuhan 100% di bidang komputer, sebenarnya saya ada ketakutan. Takut kalau dipanggil Tuhan menjadi hambanya penuh waktu seperti orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya kehidupannya penuh berkat, tapi sederhana. Saat kami membutuhkan segala sesuatu, jawabannya adalah doa. Hamba Tuhan waktu itu di Indonesia biasanya tidak punya usaha samping atau pelayanan lain, walaupun itu biblical, boleh. Rasul Paulus menggunakan pelayanan sebagai sarana pelayanan juga di marketplace. Tapi konteks di Indonesia waktu itu kalau hamba Tuhan punya usaha sampingan atau usaha yang lain itu adalah bisa menjadi batu sandungan. Jadi orang tua saya waktu itu benar-benar penuh waktu. Jadi ada ketakutan dalam kehidupan saya kalau Tuhan panggil saya 100% untuk menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu selalu ngomong, Tuhan, saya mau melayani Engkau 100% di bidang komputer. Nah, waktu itu Tuhan tegur saya, kamu belum menyerahkan hidup segenap hidupmu. Buktinya kamu sudah masih milih bidangnya. Waktu itu saya merasa hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan sehingga saya bilang, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau 100% sebagai nggak cuma juru selamat tapi sebagai Tuhan. Apapun yang Engkau mau, bahkan kalau Tuhan pengen saya drop major saya computer science untuk menjadi hamba Tuhan, saya siap. Terus selama 2 minggu saya bergumul, kira-kira Tuhan mau saya ngambil major apa. Tapi waktu itu Tuhan juga berbicara, saat Tuhan memanggil hambanya, mereka akan tetap melakukan apa yang mereka lakukan sampai Tuhan memimpin dalam langkah selanjutnya.
Oleh karena itu saya terus belajar di bidang komputer waktu itu, tapi konteksnya sudah berbeda. Ibaratnya kalau Abraham waktu itu, Abraham itu sudah memberikan Ishak, anaknya yang tunggal, kepada Tuhan waktu Tuhan minta. Dan satu hal yang saya mau share, seringkali saat Tuhan meminta sesuatu daripada kita, the same thing, the very thing that God asks from us is also the very thing that God wants to give us. Waktu Tuhan Yesus meminta wanita Samaria untuk minum air, Tuhan Yesus mau memberikan air kehidupan. Waktu Tuhan Yesus meminta Abraham untuk anaknya yang tunggal, karena Tuhan Yesus juga mau memberikan nggak cuman berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi juga 100 kali lipat. Waktu itu Tuhan Yesus memberikan bukan hanya Ishak kembali, Tuhan juga memberikan korban sembelihannya, tapi Tuhan juga memberikan Abraham sebagai the father of many nation, dan lebih daripada itu Allah juga memberikan Abraham, di mana Tuhan Yesus lahir melalui keturunan Abraham. Oleh karena itu kita nggak perlu takut untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita, 100%, full integritas, jangan terpecah-pecah. Pelayanan itu untuk Tuhan, keluarga itu untuk Tuhan, pekerjaan itu untuk Tuhan, kehidupan kita pribadi untuk Tuhan, keuangan kita untuk Tuhan. Integritas utuh. Tuhan memberkati. Demikian kita telah ikuti kesaksian dan juga renungan dari Bapak Jeffrey Kristandek tentang integritas. Ada satu kata yang menarik dan menjadi perhatian kita. Integritas itu adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Sampai bertemu dalam Fokus Christophilus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.